Kalau kita lihat perjalanan Angrok seperti tadi saya sitir itu, bahwa Angrok ada kemungkinan sudah lahir sebelum tahun 1200 ya. Katakanlah Angrok itu memperoleh kemenangan terhadap Kebu Ijo itu pada tahun belasan ya, 1200 belasan. Maka lahirnya itu paling tidak sudah 1190 sekian gitu. Nah, Ukir Negara itu 1193. Jadi tidak terlalu jauh ya dari masa di mana prasasti Ukir Negara itu dikeluarkan ya, dikeluarkan. Nah, inilah era ya, era yang saya sebut sebagai konteks politik pemerintahan pada era kejuangan Angrok, yaitu pada yang saya saya beri garis merah itu ya, kurang lebih tahun 1200-an ya, 200-an. Nah, jadi ini kurun waktu kejuangan Angrok untuk membebaskan kawasan di timur Gunung Kawi dari pendudukan Kadiri. Oleh karena itu bagi masyarakat di timur Gunung Kawi ya, termasuk di Malang Raya sekarang, Angrok ini adalah tokoh pembebas yang yang dengan kejuangannya berhasil membebaskan timur Gunung Kawi dari pendudukan Kadiri. Jadi kalau kita lihat ya, kita kalau mendasarkan keterangan dalam prasasti Hantang tahun 1135 tergambar bahwa pada tahun 1135 kerajaan Kadiri atau kerajaan Pangjalu itu memperoleh kemenangan terhadap penguasa yang sangat mungkin penguasa itu adalah penguasa yang berkuasa di timur Gunung Kawi, yang di dalam prasasti Hantang penguasa itu disebut dengan Hema Bupati ya, Hema Bupati. Nah, tentu ini bukan nama dirinya ya, Hema. Kata Hema itu menurut Pak Bukhari itu berasal dari kata Hemas, artinya sebutan untuk orang yang lebih tua. Jadi kakak, Hema Bupati itu adalah kakak raja. Jadi posisi penguasa di timur Gunung Kawi yang berhasil dikalahkan oleh Jayabaya, raja yang mengeluarkan prasasti Hantang, itu dalam posisi keluarga besarnya itu terbilang kakak dari Jayabaya. Karena itu menyebutnya dengan menggunakan unsur sebutan Hema, yaitu kakak raja itu. Nah, kalau kita membandingkan dengan konflik politik berkepanjangan yang terjadi sejak 1049, sejak meninggalnya Erlangga, tergambar bahwa Jawa pada waktu itu terpecah menjadi dua, yaitu Pangjalu di satu pihak, dan pada pihak lainnya itu ada seterunya yang masih bersaudara, yaitu Jenggala. Nah, Jenggala kalau dari Trah itu lebih tua daripada Pangjalu ya. Jadi Pangjalu pada posisi lebih muda, Jenggala lebih tua. Nah, pertanyaannya apakah Hema Bupati itu masih itu merupakan raja yang berafiliasi pada Jenggala? Ini perlu dibuktikan lebih lanjut ya. Apakah ketika itu Jenggala pada tahun-tahun itu ya, tahun-tahun 1130-an lah katakan pada waktu itu, apakah pusat pemerintahan Jenggala itu memang benar di sekitar daerah Sidoarjo dari sebelumnya ada di Lembah Bengawan Solo? Jika iya, maka Malang dan sekitarnya yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari Sidoarjo itu bisa saja dikuasai oleh penguasa yang berafiliasi dengan Jenggala. Oleh karena itu, mengapa prasasti Hantang menyebut penguasa di timur di sebelah timur Hantang? Jadi kalau gerakannya ini kan Kadiri bergerak ke arah timur ya, ini dari barat menuju ke timur, titik tengahnya Hantang, kemudian terjadi juga pergerakan dari pihak lawannya dari timur Gunung Kawi menuju ke barat ke Hantang. Pertempuran terjadi di titik tengah itu antara Kediri dengan Malang, yaitu di daerah Ngantang sekarang. Dan Ngantang itu juga di satu sisi itu merupakan kisah tempat di mana Pangjalu memperoleh kemenangan, tapi di Ngantang pula pada tahun 1222 Kadiri mengalami kekalahan. Jadi up and down dari Kadiri itu ada di Ngantang ya. Jadi mula-mula Ngantang memperoleh kemenangan, Kadiri memperoleh kemenangan terhadap daerah di timur Gunung Kawi itu di Ngantang, sehingga dalam prasasti Hantang ada tulisan besar Pangjalu Jayati, tapi para raton menyebut tahun 1222 dalam pertempuran di Ganter, daerah timur Gunung Kawi yaitu Tumapel memperoleh kemenangan terhadap Kadiri. Dengan catatan bahwa
Ganter itu adalah tempat yang ada di Ngantang pula, Ngantang bagian utara, di satu dusun yang namanya sekarang menjadi Ganten, masuk wilayah desa masuk wilayah desa Tulungrejo. Ini desa tempat teman kita Mas AA yang almarhum, yaitu Kak Aziz Franklin, itu dari desa ini ya. Mas Mas Aziz cerita, Pak saya itu di sana Pak Dwi. Saya kebetulan ngunggah tulisan itu, saya itu lahir di situ. Nah ya itu di Ganten itu masuk wilayah Ngantang bagian utara. Jadi Ngantang itu memang betul-betul jadi palagan ya, mulai dari era Kadiri, akhir Kadiri, dan selanjutnya sampai perang kemerdekaan. Nah baik, nah jadi ini kita memperoleh gambaran. Jadi paling tidak sejak tahun 1130-an ya, sejak tahun 1130-an daerah di timur Gunung Kawi ini merupakan daerah pendudukan Kadiri ya, daerah pendudukan Kadiri. Ketika akhir-akhir Kadiri di masa pemerintahan Kertajaya, yang menjadi penguasa Kadiri di daerah pendudukan Kadiri itu yang di timur Gunung Kawi itu adalah Tunggulametung ya, Tunggulametung ya, Tunggulametung. Nah, apakah Tunggulametung itu adalah penguasa Kadiri di daerah pendudukan yang pertama? Mungkin tidak ya. Sebelumnya ada penguasa juga ya, sebelum Tunggulametung sebagai penguasa di daerah pendudukan. Kita kenal Tunggulametung karena Pararaton, itu konteksnya kan sudah 1190-an. Padahal kan masih ada beberapa, kurang lebih 50 tahun sebelumnya. Nah itu, jadi kurang lebih ada dua atau tiga penguasa terdahulu ya sebelum Tunggulametung. Nah baik ya, ini gambaran ya timur Gunung Kawi pada akhir-akhir tahun 1200. Tapi nanti kita juga bisa memperoleh gambaran juga di timur Gunung Kawi setelah itu ya. Nah, pada era ketika Angrok sudah lahir ya, kemudian menjadi tokoh pejuang, kita melihat bahwa ada kondisi di mana kerajaan Tangjalu atau kerajaan Kadiri ini terjepit dalam dua aksi disintegrasi ya, pergerakan disintegrasi. Gerakan disintegrasi itu terjadi di timur Kadiri. Jadi kalau Kadiri itu kita alokasikan di subdas tengah berantas, yaitu di daerah Kediri sekarang ya. Ada satu gerakan perlawanan yang mengarah kepada disintegrasi lepas dari kekuasaan Kadiri itu di daerah barat ya. Ini kawasan yang dulu kita kenal sebagai kawasan Wengker ya. Satu pemerintahan di daerah yang memiliki kekuatan yang besar gitu, sehingga Erlangga itu kewalahan dalam menghadapi Wengker. Sampai 3 kali Erlangga itu berhasil 3 kali serangan berhasil menguasai Wengker. Bahkan Erlangga sempat terusir dari keratonnya itu karena keserangan dari Wengker. Jadi Wengker itu kokoh. Nah, perlawanan ini sangat mungkin dilakukan oleh oleh penguasa di ex Wengker. Nah, mula-mula ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Kameswara dan kemudian terus berlanjut sampai dengan masa pemerintahan Raja Kertajaya, Raja akhir Kediri. Misalnya gerakan untuk melepaskan diri dari Kadiri itu sudah terlihat sejak masa pemerintahan Raja Kameswara. Ini tergambar dalam prasasti yang ditemukan di daerah Meruak, prasasti Meruak. Meruak itu satu tempat yang ada di Madiun. Nah, nanti pada masa Kertajaya, gerakan perlawanan ini tidak hanya berlangsung di Madiun tapi sudah makin meluas ke arah Ponorogo bagian selatan. Ini tergambar pada prasasti Sirah Keting yang ditemukan di Ponorogo bagian selatan. Bahkan pada waktu itu sudah ada semacam deklarasi, itu ada seseorang yang memposisikan dirinya sebagai penguasa karena mengeluarkan prasasti itu kan berarti kan sudah nggak merasa tidak di underbow lagi ya, sudah merasa otonom, yaitu Jaya Sastra Prabu itu yang mengeluarkan prasasti Sirah Keting. Nah, pada masa yang relatif bersamaan di timur Gunung Kawi, di Tumapel juga terjadi gerakan perlawanan yang di era itu ya, di tahun 1100 akhir 1100 akhir atau 1200 awal, itu gerakan yang dipimpin oleh Ken Angrok. Oleh karena itu tergambar bahwa kala itu kurang lebih tahun 1200-an,
atau sebelum dan sedikit sesudah dari tahun 1200, 1990-an sampai 1200-an awal, Kediri itu terjepit oleh dua gerakan perlawanan, yaitu Barat juga melakukan gerakan perlawanan mengarah ke timur, dari timur ada gerakan perlawanan mengarah ke barat. Oleh karena itu kenapa pemerintahan Kediri di masa pemerintahan Raja Kertajaya itu mencoba untuk mendapatkan konstituen itu di Jawa Timur bagian selatan, mulai dari Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dengan menebarkan banyak prasasti, ya, bral-brol gitu, nyah-nyoh gitu, kayak lagu dangdut, nyah-nyoh nah itu ya. Jadi banyak mengeluarkan prasasti untuk apa? Untuk mendapatkan konstituen, pendukung, ya, pendukung di Jawa Timur bagian selatan, karena Trenggalek, Tulungagung, Blitar ini kan daerah yang diantara yang terjepit itu ya. Di barat kan terjadi perlawanan, di timur tadi perlawanan. Nah ini Kediri mencoba untuk bergerak ke arah selatan, mendapatkan dukungan dari tempat-tempat itu, dan tempat-tempat itu memang tempat-tempat yang sejak semula setia pada Kediri. Kemenangan Jayabaya dalam pertempuran di Hantang itu juga banyak mendapatkan bantuan dari Blitar, dari dari Panumbangan gitu ya. Panumbangan ini sebagaimana tertulis dalam prasasti Plumbangan. Kemudian juga pada prasasti yang ditemukan di Wlingi yang kemarin saya bicarakan dengan Mbah Priyo itu, pada waktu ada festival di Wlingi itu ya, prasasti yang ditulis di tempat yang desanya namanya Gurit itu ya. Itu prasasti era Jayabaya. Itu juga sangat mungkin bahwa masyarakat di Wlingi, masyarakat di Ndoko itu juga memberikan kontribusi bagi penguasa Kediri pada waktu itu, yaitu Jayabaya, ketika menghadapi lawannya yang berasal dari timur, sebagaimana diberitakan dalam Hantang. Jadi masyarakat Ngantang sendiri juga membantu Jayabaya dan seterusnya. Nah, jadi inilah sebenarnya konteks politik pemerintahan ketika Angrok itu oleh para raton digambarkan sebagai berandalan. Nah, apa dibalik itu? Apakah gerakan keberandalannya ini sebenarnya ada nuansa ya, ada nuansa politik pemerintahan di akhir masa pemerintahan Kediri itu yang akan kita bahas kemudian. Nah, mungkin di break dulu gitu ya Mas Tato ya. Mau didialogkan dulu apa terus dirampungkan apa? Belum refleksi, mungkin kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya, nanti kita akan melanjutkan itu ya. Jadi perihal konteksnya kayak apa gitu, apakah itu keberandalannya itu terkonteks dengan ini akan kita bicarakan berikutnya. Monggo Mas Toto, saya serahkan dulu, aku tak ngombe dhisik. Nggih. Matur suwun Pak Dwi. Monggo langsung perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kita semua dari Pak Dwi, dari Les Bumi Karangproso, anak buahnya Pak Mahdi ini Les Bumi ini, dan juga sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang hadir. Saya belum tanya ini Pak Dwi terkait masalah pemetaan wilayah tadi, karena saya juga tidak begitu ikut dari awal. Di era sebelum dari Singosari ini, lupa saya, yang ada watak-watak itu Pak Dwi, ada watak Kanuruan, ada watak Ujung dan sebagainya. Apakah kemudian di masing-masing itu pada waktu perkembangan sampai di Singosari awal atau di masa Kediri itu Mapel, apakah mereka ini juga masih menjadi suatu wilayah itu, dan Kenaro ini atau Tunggal Metung ini apakah juga menjadi penguasa dari ketiga watak yang ada itu, atau hanya di beberapa wilayah, mungkin di utara Berantas atau mungkin di mana, kan seperti itu pemetaannya. Sehingga kalau dikatakan Pak Dwi tadi, bisa jadi kemudian Tunggal Metung bukan sebagai penguasa satu-satunya, tapi sebelumnya mungkin ada gitu. Apakah adanya itu dari tiga wilayah itu masih berlaku di eranya Tumapel itu, Tunggal Ametungan itu, atau hanya Tunggal Ametung saja gitu loh, sebelum kemudian diambil alih oleh Kenaro dan memberontak mengalahkan Kediri di Ganten atau Ganter dulu ya, yang disebut oleh masyarakat Pujon itu kan jalan kuno kan, itu yang kemudian sempat dibangun oleh eranya Pak Rendra dari Ngapap menuju Ngantang gitu. Apakah pembagian wilayah itu masih berjalan, dan apakah Tunggal Metung itu mengusir dari ketiga wilayah itu, atau hanya di
seberang utara Berantas saja. Terus Mas. Matur nuwun. Satu pertanyaan, satu lagi mungkin sebelum Pak Dwi nanti menjelaskan. Ada pertanyaan lain. Pertanyaan yang pertama ini tentang politik teritorinya era kewataan itu seperti apa? Apakah model federal atau model kesatuan seperti sekarang ini, atau itu pertanyaan menarik karena konteksnya tentu berbeda. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada bisa dilanjutkan Pak Dwi untuk menjawab pertanyaan ini dan bisa lanjut ke refleksi tentang dari berandalan menjadi kejayaan. Monggo Pak Dwi. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang kita tidak bisa tiba-tiba ya membicarakan ini. Kawasan Timur Gunung Kawi itu langsung di Tunggulametung ya, karena kawasan Timur Gunung Kawi sebagai suatu kawasan politik pemerintahan ya, teritori gitu, sudah menjadi kawasan politik pemerintahan panjang ya, paling tidak pada abad 8 itu sudah menjadi satu kawasan politik pemerintahan dengan hadirnya kerajaan otonom, yaitu kerajaan Kanjuruhan. Ya, perihal Kanjuruhan itu nanti akan kita bicarakan di minggu depan di warung mesem itu ya. Padang Bulan itu mau ngangkat tentang Kanjuruhan itu ya. Baik. Jadi tergambar bahwa pada abad ke-8 Masehi, kawasan Timur Gunung Kawi ini sudah merupakan satu sistem sosial budaya yang teratur. Ada satu pemerintahan, kerajaan, bahkan kerajaan otonom yang bernama Kanjuruhan, ya, Kanjuruhan. Ketika itu kita tidak mendapatkan informasi apakah di Kanjuruhan yang diperintah oleh raja-raja Kanjuruhan mulai dari Dewa Simha, kemudian Gajayana, kemudian Uteyana dan seterusnya, ini sudah terdiri atas beberapa wilayah-wilayah yang lebih kecil yang kemudian disebut dengan watak-watak. Watak atau watak itu adalah satu daerah yang dikepalai oleh orang atau penguasa dengan jabatan rakrian atau rake. Nah, kita belum mendapatkan gambaran itu karena kita hanya mendapatkan gambaran sangat terbatas Kanjuruhan itu dari prasasti Kanjuruhan saja. Nah, tapi ada satu perubahan yang penting dari Kanjuruhan itu ketika Balitung itu memperluas wilayah kekuasaannya ke Jawa Timur, termasuk ke kawasan Timur Gunung Kawi. Nah, paling tidak kita menemukan dua prasasti Balitung ya, yang ada di Malang. Satu prasasti kubu-kubu yang tadi sudah saya singgung itu berkenaan dengan Kebon Agung atau Kebon Sari. Satu lagi prasasti Balitung yang ditemukan di sekitar Singasari. Gitu. Jadi kalau di tulisan-tulisan itu di dekat Singosari gitu. Cuma tepatnya di mana gitu ya, yaitu di wilayah bagian utara ya. Nah, yang prasasti Balitung yang di dalamnya menyebut tentang satu bangunan suci yang disebut dengan Malang Kucit Suara itu di prasasti Balitung ini ya, tahun 905 itu ya. Nah, jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan adanya prasasti kubu-kubu di selatan yaitu di Kebon Agung dan prasasti Balitung yang ada di daerah Singosari gitu ya, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pada waktu itu Mataram sudah memperluas wilayah kekuasaannya, mengekspansi Kanjuruhan, sehingga Kanjuruhan sebagai satu kerajaan itu turun status, tidak lagi sebagai kerajaan yang dipimpin oleh raja, tapi menjadi satu wilayah bawahan di bawah Mataram, di bawah Balitung. Nah, biasa ya, agar kekuatan itu tidak terlalu memusat itu, maka wilayah bawahan itu kemudian dipecah jadi dua. Oleh karena itu kawasan Timur Gunung Kawi mulanya dipecah menjadi dua wilayah. Satu wilayah yang bernama Kanjuruhan, watak Kanjuruhan,
di bawah Rakai Kanjuruhan itu yang di selatan ya. Jadi kalau aliran Berantas itu di selatan aliran Berantas bahkan membentang sampai Turen ya, sampai Turen. Satu lagi Ujung itu Singosari, Batu itu membentang sampai ke timur sampai Tumpang dan sebagainya. Jadi mula-mula 2. Tapi kemudian pada masa pemerintahan Sendok nantinya itu tidak hanya 2 tapi lebih dari 2. Ada Tugaran itu sub areal timur Malang, yaitu sekarang namanya Tegaron ya. Tugaran itu dari dusun ya namanya Tegaron di Kelurahan Lesanpuro itu ya. Itu menjadi watak juga. Bahkan nanti ada watak lagi yang ada di Kampung Cemplok Naik gitu ya. Yaitu Waharu. Jadi Tegalweru dan sebagainya itu ya. Itu jadi akhirnya muncul beberapa watak itu ya. Jadi Kanjuruhan adalah salah satu watak. Itu paling tidak potret timur Gunung Kawi di masa Balitung ya, katakanlah itu sudah masuk ke abad ke-10 ya, 1800 akhir atau 900-an awal ya, sampai nanti masa pemerintahan Sendok itu ada beberapa watak yang ada di timur Gunung Kawi. Nah, pada masa akhir Kadiri ya, kawasan timur Gunung Kawi yang sebenarnya di dalamnya ada beberapa watak itu disebut-sebut berada di bawah kekuasaan seseorang yang berpangkat Akuwu bernama Tunggul Ametung, dan wilayah ini diberi sebutan dengan Tumapel. Jadi wilayah Tumapel di bawah pemerintahan Akuwu Tunggul Ametung sangat mungkin terdiri atas beberapa watak, karena watak itu kemudian tidak menjadi hilang, karena pada masa sampai dengan masa pemerintahan Majapahit watak Kanjuruhan itu masih ada, watak Ujung masih ada. Jadi watak tidak menjadi hilang ya. Itu misalnya kalau desa kecamatan itu tetap perkara yang kemudian menjadi penguasa itu Londo atau RI ya misalnya gitu, itu tidak apakah itu Mataram atau Kanjuruhan dan seterusnya atau Kadiri gitu ya, tapi watak-watak tetap ada, cuma wilayah ini berada di dalam diberi sebutan Tumapel dan itu ditempatkan di bawah kekuasaan Tunggul Ametung. Nah pertanyaannya, apakah wilayah Tunggul Ametung itu betul-betul berkuasa untuk seluruh wilayah Gunung Kawi? Nampaknya Tunggul Ametung yang kala itu berpusat di satu tempat ya, ke pusat akuan Tunggul Ametung. Nah itu di mana pusat kekuasaan Tunggul Ametung yang namanya Tumapel itu? Saya hanya punya feeling saja, tapi berdasarkan juga tinggalan-tinggalan yang ada di sekitarnya, keterangan dalam Pararaton, menurut saya pusat kekuasaan Tunggul Ametung, keakuan Tunggul Ametung itu ada di Malang bagian utara, di daerah yang sekarang bernama Mondoroko. Ada satu bukit yang menarik namanya Gunung Glap itu dekat SPBU di Mondoroko. Itu sangat mungkin di sinilah pusat pemerintahan Tunggul Ametung. Nah oleh karena itu dapat dipahami jika kecantikan Kededes itu kemudian kedengaran itu sampai ke Tunggul Ametung ya, karena Polowijen dan Mondoroko itu kan tidak ado-ado banget gitu ya, itu tonggo desa ya. Jadi bunga desa di Polowijen di tempatnya Ki Demang itu ternyata sudah kedengaran sampai di daerah Gunung Glap itu. Nah ini gambarannya kurang lebih begitulah. Nah jadi apakah kalau itu titik sentrumnya, apakah wilayah kewibawaan kekuasaan itu bisa sampai ke daerah misalnya Turen? Ternyata tidak. Kalau Angrok itu dikejar-kejar masuk ke tempat tinggal bapaknya Mandalaning Turianta Pada, tentara itu nggak berani ngejar sampai ke sana. Kita ya kaduan, dihadang di perjalanan ya. Jadi dia tidak terlalu jauh dari pusat. Kalau makin ke pusat itu dia makin hitung-hitung daripada dihabisi oleh pihak lawan ya, karena terlalu ngidul. Begitu juga ketika di Malang bagian barat, sekarang masuk di Batu, malahan Batu bagian timur misalnya di Jun Watu misalnya, ketika kemudian ngejar Angrok sampai ke sana dan kemudian Angrok dilindungi oleh Gagak Inget di daerah antara Jun Watu dan Lulumbang, tentara Tumapel itu hitung-hitung nggak ngejar lagi gitu ya. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa real ya, kekuasaan real, kewibawaan real dari Tunggul Ametung itu ada batasnya, sampai di agak-agak pinggiran tempat di mana Angrok itu bertualang, karena Angrok dikejar itu kan berarti melayu di pinggiran. Di ini peri-peri ya. Ketika masuk ke peri-peri itu tidak berani ngejar. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah Tunggul Ametung itu real, mempunyai kekuasaan real ya, bisa
masuk ke berbagai di timur Gunung Kawi, katakanlah membentang mulai dari Kota Malang sekarang sampai ke Duren, sampai Dampit, sampai Lawang, sampai apa yang menuju ke Bromo itu Mongko Jajar dan sebagainya, saya kira tidak ya. Jadi masih di beberapa tempat ya, yang tidak terlalu jauh-jauh dari Mondoroko itu ya. Nah itu. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Nah, tempat inilah yang oleh para raton disebut dengan Tumapel, yang ketika itu dengan demikian di bawah kekuasaan Tunggul Ametung pada waktu itu sebagai Aku itu ada beberapa watak ya. Ada sebagian watak Kanyuruhan, tapi tidak seluruhnya. Ada sebagian watak Hujung, tapi tidak seluruhnya. Ada sebagian watak Tugaran, tapi juga tidak seluruhnya. Dan Angrok juga membangun konstituen, sama, karena ini gerakan perlawanan ya. Angrok itu terutama mencari dukungan itu di daerah peri-peri. Tapi juga kadang-kadang bergerak masuk sampai ke hampir jantungnya. Karena itu Angrok juga mencari dukungan dari Panawidian, gitu ya. Polowijen, itu ya. Ini kan sudah dekat dengan jantungnya ya, itu. Nah, jadi ini kemudian Angrok juga nantinya juga berkoalisi itu agak dekat dengan Ngiju, terutama dengan Kebo Ijo kalau menjelang menumbangkan menumbangkan Tunggul Ametung. Tapi mula-mula tentu sebagai gerakan perlawanan Angrok itu bergerak di peri-peri dari desa kemudian mengepung kota, katakanlah gitulah. Jadi nggarap desanya dulu untuk mengepung kota. Nah, kurang lebih demikian ya. Jadi ini merupakan satu fase di mana terjadi satu gerakan perlawanan ya untuk pembebasan suatu wilayah.